Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema permusuhan pribadi harus dibereskan. Permusuhan pribadi harus dibereskan. Kerelaan untuk memberi pengampunan pada orang lain adalah ciri seorang Kristen yang dewasa rohani. Ciri seorang Kristen yang dewasa rohani. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-6 berkata, "Tetapi jika ada yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku berlebih-lebihan hati beberapa orang di antara kamu." Maksudnya menjadi sedih, saudara. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Saudaraku, saudariku, permusuhan pribadi bagaikan luka yang menganga. Dan dalam luka dalam hati dapat mengganggu hubungan antara sesama dan juga hubungan dengan Tuhan. Ini harus diselesaikan, ini harus dibereskan. Karena itu kita harus mengakui adanya luka yang menyakitkan itu, dan luka itu harus dibereskan, dan kita harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, saudara. 2 Korintus 2 ayat yang ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Paulus dalam ayat ini mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk menetapkan sikap mengampuni dengan rela. Inilah kesadaran diri untuk membereskan persoalan yang mengganggu perasaan dan batin Paulus dan juga jemaat, saudara, dan juga gereja. 2 Korintus 2 ayat 8 dan 9, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menuliskan surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Maksudnya mengasihi orang yang bersalah itu, saudara. Paulus juga menuntut agar jemaat Korintus rela mengasihi orang yang bersalah dan mengampuni orang-orang yang menyebabkan kesedihan komunitas mereka atau jemaat Korintus. Kita harus mengampuni, saudara. Dan 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus diampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Mengampuni menunjukkan kedewasaan rohani dan iman. Paulus adalah teladan bagi kita dalam kerelaan mengampuni orang yang bersalah dan membuat kita bersedih, saudara, membuat kita berduka, bahkan yang membuat kita sakit hati harus diampuni. Saat kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka iblis, saudara perhatikan ini, maka iblis tidak dapat mencari kesempatan untuk mengambil bagian, mengacaukan kehidupan kita, mengacaukan keluarga kita, mengacaukan persekutuan kita, mengacaukan gereja kita, mengacaukan hati kita, pikiran kita, saudara. Tidak bisa, karena kita sudah memberikan pengampunan, dan saat kita mengampuni ada damai sejahtera. Karena itu dalam Matius 6 ayat 12, dalam doa Bapa kami, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Orang yang tidak bisa mengampuni, saudara, bisa stres, bebannya berat. Dan itu bisa mendatangkan sakit penyakit, menghalangi berkat Tuhan. Karena dosa menghalangi berkat Tuhan. Doa-doa kita tidak terjawab, tidak terdengar oleh Tuhan, karena ada dosa yang menghalangi. Karena itu mari kita minta hati yang rela mengampuni, hati yang rela menerima apapun kesalahan orang lain untuk bisa mengampuni, supaya kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Beri kepada kami hati yang rela mengampuni Tuhan, supaya kami dibebaskan dari beban, dari sakit hati, dari luka batin, dari luka hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan saudara klik like dan subscribe. Dan sampai ketemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.